Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih semangat ya? Sebelum lanjut, mejanya tolong dirapikan, kertas-kertas yang ada di bawah kursi dan mejanya tolong dibersihkan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Siapa kita gelasnya? Ya, silakan pimpinannya. Siapkan dulu ya. Ada Yuni, Nurvila, Wauda Belasi, Saputri, hadir semua ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai hakikat dan ruang lingkup sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah. Sebelum lanjut, apa ada yang tahu apa itu pengertian sejarah? Ya, silakan. Ya, bagus. Ada yang lain lagi? Oke, silakan. Ya, jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu, peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Ya. Secara etimologis, sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Yaitu syajaratun yang berarti pohon. Pohon menggambarkan pertumbuhan secara terus-menerus dari ke udara yang memiliki batang, cabang, dahan, daun, buah, dan bunganya, sehingga kandung makna pertumbuhan atau kejadian, juga mengandung makna keturunan, asal-usul, atau silsilah. Selain itu, pengertian sejarah dari beberapa bahasa, yaitu yang pertama tadi ada bahasa Arab, ya, pohon. Yang kedua yaitu dalam bahasa Inggris, berasal dari kata history yang artinya masa lalu. Ya, yang ketiga yaitu dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani yang berasal dari kata historia atau studi tentang masa lalu, khususnya kaitannya dengan manusia. Para ahli juga menjelaskan beberapa definisi sejarah. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun dari hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang kedua yaitu Herodotus atau bapak sejarah. Ada yang tahu mengapa Herodotus dikatakan sebagai bapak sejarah? Gak ada ya. Jadi menurut Herodotus, pengertian sejarah itu sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya dipengaruhi oleh keadaan manusia. Unsur-unsur sejarah yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan unsur sentral atau pemeran utama. Itu manusia sangat menentukan dalam suatu peristiwa. Peristiwa itu bisa berlangsung cepat atau revolusi,
bisa berlangsung lama atau evolusi, bisa kompleks, bisa sederhana, tergantung akal manusia dengan lingkungan yang ada. Yang kedua yaitu waktu. Waktu merupakan unsur yang penting karena menjadi unsur dan konsep di dalam sejarah. Dari unsur waktu inilah maka di dalam sejarah sifat kronologis menjadi sangat penting. Unsur waktu dan sifat kronologis di dalam kajian dikenal adanya konsep periodisasi. Yang ketiga yaitu ruang. Ruang maksudnya di sini adalah tempat terjadinya peristiwa. Jadi terkait dengan aspek geografis. Unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Yang kedua yaitu ruang lingkup sejarah. Ya, ruang lingkup sejarah itu ada 4. Ada yang bisa sebutkan? Ya, yang di belakang. Ya, bagus. Jadi ruang publik sejarah itu ada 4. Yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu, dan yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa menyangkut peran manusia baik secara objek maupun subjek. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan cerita yang berupa narasi yang disusun dari memori dan kesan atau tafsiran manusia terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah terjadi atau berlangsung pada masa yang lampau. Contoh sejarah sebagai kisah perlawanan Pattimura tahun 1817. Yang kedua, perlawanan kaum Padri dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu apabila memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu apa? Ya, memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki metode. Yang ketiga, pemikiran yang rasional. Yang keempat, penyusunan yang sistematis. Dan yang kelima yaitu kebenaran yang bersifat objektif. Jadi itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, Ibu persilakan. Ingin bertanya? Gak ada ya? Oke, kalau begitu Ibu mau tunjuk satu orang untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Coba yang di belakang sana. Ya, silakan. Ya, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yang pertama yaitu pengertian sejarah. Pengertian sejarah yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Ya, yang kedua yaitu unsur-unsur sejarah. Ibu cukupkan ya. Cukup ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi pembahasan kita pada minggu depan yaitu kita masuk ke bab 2. Ya, tolong dipelajari ya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.